Nah, tapi lebih keterlaluan lagi adalah mendoakan orang lain untuk cepat. Aksi yang dilakukan oleh kakeknya Gala ini sudah membuat resah seluruh warga plus 62. Tapi kalau menurut saya, ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayangnya netizen kepada Pak Dodi ini. Jadi, please, coba gunakan empati dan juga perasaan kalian. Jangan sembarangan cocok logi. Apalagi saat mencocokkan ini dengan Pak Ridwan Kamil yang kalau menurut saya tuh nggak pada tempatnya. Akankah beliau ini akan diundang ke podcast Curhat Bang? Kalau saya boleh ramalkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini pertanda apa? Ya pertanda, kalau menurut saya sih pertanda keterlaluan. Keterlaluan siapa? Nah, nanti kita akan ngobrol. Tapi ini adalah sebuah himbauan yang lucu dan keterlaluan di saat yang bersamaan. Lucu karena netizen ini kayaknya sudah mulai jengah dengan apa yang dilakukan oleh kakeknya Gala ini tadi. Dan ini semacam, saya bahasa ini Inggris ya, karena kalau bahasa Indonesia tuh kesannya jadi kayak jahat banget. Ini kayak death wish gitu loh. Nah, kita akan langsung lihat dengan kartu saya. Dan nanti kira-kira akan diundang atau enggak ya? Kita akan langsung lihat, karena saya akan lihatkan akan diundang nggak ke podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Yang pertama, ini keterlaluannya di mana kira-kira? Kalau menurut saya sih di semuanya. Saat menganggap bahwa podcastnya Denny Sumargo ini membawa dalam tanda kutip petaka ke orang-orang yang datang ke sana. Ini sudah keterlaluan. Ini cocok logi yang sudah di tahap keterlaluan. Memang tersebut banyak orang-orang yang dia maupun orang yang disayanginya ini akhirnya meninggal dunia. Dan lucunya menggunakan baju biru. Tapi ya kan yang diundang di sana itu kan banyak. Kalau di persentase juga nggak masuk akal gitu loh. Ini sesuatu yang tetaplah ini dicari-cari. Dan ini juga membuat jengah Denny Sumargo sendiri. Nah, tapi lebih keterlaluan lagi adalah mendoakan orang lain untuk cepat. Itu kalau menurut saya sih keterlaluan. Mau segimanapun, kalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk orang itu bisa memperbaiki dirinya, menjadi yang lebih baik, ya kita sebagai manusia nggak berhak untuk melakukan hal itu tadi. Atau jangan-jangan apa yang dilakukan ini sebenarnya adalah yang baik, kita yang salah, kan kita nggak pernah tahu. Cuman kalau saya bilang itu tadi, ini sudah keterlaluan. Dan ya ini terjadi karena menurut saya ya, apa yang dilakukan juga sudah keterlaluan juga. Aksi yang dilakukan oleh kakeknya Gala ini sudah membuat resah seluruh warga plus 62. Nggak usah disebut lah, nggak usah di googling juga, kayaknya semua orang sudah tahu. Dan yang terakhir ini adalah mengundang mantan suami dari Marisha Ica, terus kemudian diminta untuk menceritakan kronologis perceraiannya dahulu. Yang kalau menurut saya ini itu keterlaluan. Jadi apa yang dilakukan netizen ini benar atau enggak? Ya enggak benar juga. Saat seseorang melakukan satu hal yang kita tidak sesuai atau ya bertentangan dengan apa yang kita harapkan atau etika dan moral kompas kita, enggak terus kita harus melakukan hal yang sama bahkan lebih. Tapi memang ya asapnya itu ada di beliau ini tadi. Kalau beliau nggak melakukan itu, saya pikir nggak akan ada hal begini. Dan kenapa 62 ini benar-benar jengah? Karena semua ini tuh kayak kesannya itu disengaja. Jadi kalau satu hal nggak berhasil, dicoba lagi yang lain. Coba lagi yang lain. Disengaja gitu, kayak memang dicari-cari. Dan orang Indonesia tuh kan bangsa yang sukanya itu ngomong enggak aja. Mereka itu harus membungkus dengan lihat dulu ya besok. Insya Allah ya, aku pikirin dulu ya. Padahal mereka ini tuh sebenarnya nggak bisa, nggak mau, atau apapun itu tadi, penolakan. Tapi mereka ini merasa nggak sopan melakukan itu sehingga mereka harus ditutupin. Nah tapi kalau sudah sampai orang Indonesia yang sembunyi-sembunyi aja harus terus terang seperti ini, udah undang aja, sekalian pakai baju biru. Kalau menurut saya sih ya, ini adalah bentuk karena melihat apa yang dilakukan ini sudah kok kayak disengaja begitu loh. Tapi kalau menurut saya, ini sebenarnya adalah bentuk kasih sayangnya netizen kepada Pak Dodi ini. Jadi mungkin harapannya dengan mereka mengatakan seperti itu, memberikan sinyal kalau netizen ini sudah, ayolah Pak, udah selesai lah, jangan dilanjutkan lagi. Nah ini mungkin harusnya kalau bisa diterima sinyalnya dengan positif, beliau akan lebih ya nggak melakukan hal-hal inilah yang membuat semua orang ini geleng-geleng kepala, mengelus dada, dan sampai harus keluar ide yang ini luar biasa banget ya. Ini sangat-sangat blow my mind. Mungkin di sini beliau itu ingin mencitrakan sebagai seseorang yang antagonis,
seseorang yang ya sudah, kalau saya punya sesuatu yang ingin saya perjuangkan, saya akan tetap seperti itu. Dan banyak kok yang seperti ini. Kayak misalkan kemarin juga dikabarkan itu Pak Dodi akhirnya ketemu sama Barbie Kumalasari. Nah, saya kenal juga personal dengan Barbie Kumalasari dan dia juga memang menikmati perannya ini tadi. Tapi kalau memang mau antagonis tuh yang orang-orang ini gemes. Karena ini tuh nanti kalau ditonton sama Gala, apa perasaannya? Saat kita melihat bahwa darah daging kita ini ternyata memperkarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan diri kita. Dan saat itu diri kita ini nggak bisa ditanya-tanya. Karena memang usianya belum sampai di tahap itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa antagonis, tapi kalau ke keluarga sendiri kok ya jangan gitu loh. Menurut saya begitu. Dan seperti kemarin ada, udah atau belum ya itu ya? Pertandingan tinju, nah antara Vicky Prasetyo dengan Aska, atau terus kemudian ada Nikita Mirzani lawan Dinar Candy. Ini kan sesuatu yang ya sudah, kalau memang mau dibuat itu entertainment, buat sekalian, tapi kan nggak lawan keluarga sendiri gitu loh. Dan kalau menurut saya, kalau sudah terus bawa-bawa hukum, nah ini tuh jadi masyarakat Indonesia itu jadi bingung, ini tuh beneran ini ada kasus hukum atau gimana? Semua orang itu jadi bertanya-tanya. Dan walaupun memang di sisi satu kita akan diajarkan tentang laporan polisi itu seperti apa, somasi itu apa, pengadilan itu bagaimana. Tapi melihat ini terjadi di antara dua pihak yang mereka ini seharusnya keluarga, ini kan sesuatu yang sangat patut disayangkan. Dan nanti akankah beliau ini akan diundang ke podcast Curhat Bang? Kalau saya boleh ramalkan, ya pasti akan diundang. Saya sih melihat itu. Ini pasti akan diundang. Pakai baju biru mungkin, kemungkinan besar ya pakai baju biru. Dan kalau saya lihat nggak akan ada apa-apa. Mungkin malah kalau seandainya yang diundang ini adalah tokoh antagonis, disuruh pakai baju biru, nah mungkin terus akhirnya berubah gitu, menjadi baik. Nah kenapa nggak? Ya sudah. Saya setuju dengan para netizen, undang saja, datang ke podcast Curhat Bang Denny Sumargo, Pak Dodi mengenakan baju biru. Semoga dari situ terus tiba-tiba nanti akan terjadi satu keajaiban, dibukakan hidayahnya. Tapi yang paling penting bukan di situ. Kalau menurut saya melihat kasus ini itu lebih ke entertainment. Ya kalaupun masalah hukum ya itu resiko mereka ya. Cuman harapan saya lebih kepada kalian semua. Please, coba gunakan empati dan juga perasaan kalian. Jangan sembarangan cocok logi. Apalagi saat mencocokkan ini dengan Pak Ridwan Kamil yang kalau menurut saya tuh nggak pada tempatnya. Kasihan gitu loh. Ya kasihan ke Densunya, kasihan ke Pak Ridwan Kamilnya, karena nggak ada sama sekali hal seperti itu tadi. Kalaupun iya itu terjadi, ini adalah sebuah kebetulan. Dan dalam banyak sekali interview, banyak orang yang ditanya lebih pilih mana anak atau istri, lebih pilih mana orang tua atau istri, orang tua atau anak sendiri, banyak sekali. Dan nggak ada masalah. Sekarang ini dijadikan permasalahan, kalau menurut saya sangat disayangkan. Dan ya coba dicek kejiwaan kalian. Kalau kalian sampai percaya hal seperti ini, beneran deh keterlaluan. Nah tapi kalau untuk Pak Dodi di sini, ini belum terlambat. Kalau menurut saya segera ini semua kericuhan dan kegaduhan ini segera hentikan Pak. Karena saya sih rasakan ini akan membawa ke sesuatu yang nggak bisa kita ukur, dan ini malah akan menjadi bola liar. Dan harapannya sebelum November yuk, mendingan diselesain, nggak usah dipanjang-panjangin, dan semoga kita bisa melewati tahun ini, tahun depan nggak ada kasus seperti ini lagi. Dan saya akan melihat nanti, eventually nanti sepertinya Pak Dodi ini akan akhirnya dia akan bisa menerima ini semua, berdamai dengan masa lalunya, menyambut masa depannya dengan lebih positif. Yang penting satu di sini, Pak, berhenti mendengarkan orang-orang yang akan membisiki sesuatu yang kalau menurut saya ini nggak elok gitu loh. Walaupun ini mungkin mendatangkan perhatian, mendatangkan banyak perhatian sekarang itu kan bisa saja dikonversikan menjadi AdSense ya, rupiah ya. Tapi kalau menurut saya masih ada cara yang lain, dan melihat beliau ini kayaknya berbakat juga kalau masuk ke dunia entertainment, mungkin jadi pemain sinetron, jadi peran ayah gitu, tapi harus yang antagonis sepertinya. Menurut kalian seperti apa? Benarkah tadi yang akan saya bacakan bahwa beliau akan diundang datang ke podcast Curhat Bang Denny Sumargo mengenakan baju biru? Kita akan lihat. Tapi untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Izinkan saya membuka kartu dan melihatkan masa depan dengan versi yang terbaik menurut pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.